Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa hadiyan ilal haq wa nural lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh anqazana wa salaka bina tariqal hidayah wa akhrajana minaz zulumati ilan nurit tauhidi wal hurriyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan Bapak Ketua Yayasan beserta keluarga hafizullah. Semoga Allah melindungi dan senantiasa menjaganya dengan rahmatnya. Bapak pengurus takmir Masjid Namiro, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, pagi ini kita dapat memulai hidup dengan terlebih dahulu mengedepankan ketaatan beribadah kepada Allah. Di saat yang sama banyak orang yang sudah sibuk mempersiapkan maksiat. Semalaman ada yang tidak tidur karena maksiat dan pagi ini mulai tidur lelap. Yang tadi malam tidur pagi ini buka sarana dan prasarana maksiat. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk berada di tempat yang mulia dan terhormat. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat tempat yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kajian pagi ini saya mengajak untuk melakukan perenungan muhasabah. Bahwa sesungguhnya pergantian itu adalah sunnatullah. Sunnatullah itu bukan hukum alam. Karena alam tidak punya hukum. Yang punya hukum itu yang pencipta alam. Karena itu sunnatullah bukan natural of law. Bukan hukum alam. Alam tidak punya hukum dan alam tidak bisa menghukum. Yang punya hukum itu yang menciptakan alam dan yang menghukum itu yang memiliki alam. Ini saya tegaskan biar tidak ada kesesatan yang berkembang. Selama ini sunnatullah sering disebut dengan natural of law, hukum alam. Jamaah sekalian, Allah menetapkan sunnatullah hukumnya bahwa setiap adanya pergantian itu mengandung nasihat spiritual bagi orang beriman. Termasuk pergantian tahun, pergantian status, pergantian jabatan, dan pergantian apapun itu mengandung nasihat. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahron fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum. Mohon dicatat zalikad dinul qayyim. Zalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Ketika Allah menetapkan
di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah menganiaya diri dalam 4 bulan itu. Jamaah sekalian, bilangan bulan di sisi Allah itu mulai Muharram sampai Zulhijjah, bukan Januari sampai Desember. Mengapa? Ayat ini menegaskan bahwa bilangan bulan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Itu ditetapkan oleh Allah saat Allah menciptakan langit dan bumi, di mana peredaran bumi, bulan dan matahari itu beredar terus secara konstan yang akan membentuk suatu waktu. Dan dalam 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Maka sesungguhnya bulan di sisi Allah itu Muharram sampai Zulhijjah. Dan itu betul bulan. Karena perhitungannya berdasarkan perjalanan bulan. Sedang Januari sampai Desember itu perhitungannya berdasarkan samsiah, matahari, bukan bulan. Maka sesungguhnya kalau mau konsisten, sebaiknya tidak menggunakan kata bulan Januari, tapi matahari Januari, Februari matahari, atau matahari Januari, matahari Februari, matahari Maret, kan begitu. Karena apa? Karena perhitungannya mengikuti samsiah. Tapi ya sudah kadung terlanjur, mau diapakan lagi. Maka sesungguhnya yang konsisten itu bulan. Ashhurum ma'lum. Inna iddatas syuhuri. Syuhur itu syahrun. Itu bulan. Ya. Jadi Bapak Ibu, bulan Muharram sampai Zulhijjah itu tahapan-tahapannya sangat sistematis. Ambil contoh. Bulan Ramadan tidak mungkin didahului bulan Zulhijjah. Atau bulan Zulhijjah tidak mungkin mendahului bulan Ramadan. Mengapa? Karena orang haji di bulan Zulhijjah itu harus berbekal takwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan takwa itu didapat lewat puasa di bulan Ramadan. Ujung takwa itu la'allakum tattaqun. Maka dengan puasa di bulan Ramadan, orang mencapai derajat takwa. Takwa ini kemudian menjadi bekal untuk menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima di bulan Zulhijjah. Karena itu sistemik dan integral, nggak bisa dipisah itu. Nah, karena itu jamaah sekalian, zalikad dinul qayyim. Di dalam sistematika bulan itu ada 4 bulan yang harus dihormati. Yaitu bulan Muharram, atau kita ambil aja bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Zalikad dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Nah, sayangnya pemilik bulan ini tidak begitu akrab dengan bulannya sendiri, lebih akrab dengan bulan miliknya orang lain. Bahkan akhirnya karena nggak diopeni, bulan Muharram berubah jadi bulan Suro. Di mana perubahan itu padat sekali dengan kemusyrikan dan kesesatan. Ada pameran keris,
Ada 1 sampai 10 suro macam-macam upacara kan itu. Itu pergeseran dari kebenaran menuju kesesatan. Ketika Muharram tidak dilestarikan, dirubah jadi suro. Masih mending bulan Ramadan dibilang ulan poso. Poso itu mengambil ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan, namanya ulan poso, masih mending itu. Tapi yang paling fatal itu ketika Muharram berubah jadi suro. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ayat ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda persis dengan ayat itu. Dan sesungguhnya waktu itu beredar menurut aturannya, yaitu saat Allah menciptakan langit dan bumi, dan sesungguhnya bilangan bulan Qamariyah itu, di sisi Allah itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. 3 bulan berurut-urut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, 1 lagi lompat namanya bulan Rajab itu. Nah, ini Bapak Ibu wujud bulan yang mestinya harus kita akrabi itu ya. Harus kita akrabi. Nah, berdasarkan bilangan bulan dalam kalender hijrah ini, momen-momen di dalamnya itu padat makna dan padat nasihat. Nah, kita ambil saja kompromi antara surat At-Taubah 36 dengan surat Ali Imran 140. Di sini ada nasihat spiritualnya, Bapak. Nasihat spiritual itu adalah bahwa hidup adalah sebuah pergantian. Iyamsaskum korhun faqad massal qauma korhun misluh. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa, waktu, hari, baik kejayaan maupun kekalahan, kesuksesan maupun kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran bahwa semua itu mesti bergantian. Kadang kalah, kadang menang. Kita hidup juga kadang sehat, kadang sakit. Kadang lapang, kadang sempit. Dan hidup itu harus sadar tentang pergantian. Maka Allah berpesan bahwa kalau supaya kamu mendapat pelajaran, dan lagi supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, oleh karena itu berdasarkan ayat ini Bapak Ibu, terasa sekali perlunya merenungi makna pergantian kehidupan. Mengapa? Pertama, pergantian merupakan nasihat spiritual bagi orang beriman bahwa hidup tidak ada yang kekal. Hidup tidak ada yang abadi. Semua berganti. Kita melanjutkan kehidupan orang tua kita. Berarti apa? Gantian mengisi hidup di dunia ini. Dari orang tua kita kembali kepada Allah, gantian yang ngisi bumi ini kita. Kita pun nanti juga kembali kepada Allah, gantian. Yang ngisi bumi itu anak cucu kita. Nggak usah bumi deh, rumah saja. Kita karena mendapat warisan dari orang tua,
Rumah orang tua akhirnya kita tempati gantian. Nanti kalau kita meninggal dunia, rumah itu kita wariskan kepada anak cucu kita gantian make rumah. Karena itu hidup gantian. Menjabat pun juga harus gantian, jangan metongkrong terus jadi pejabat gitu. Kalau niatnya metongkrong terus jadi pejabat, menjelang pensiun itu sudah stres, Pak. Kayaknya nggak bisa hidup tanpa jabatan. Padahal harusnya sadar, semua hidup ini dibatasi oleh sebuah pergantian itu. Tapi sayangnya, manusia banyak yang tidak siap menghadapi sebuah pergantian. Bahkan banyak yang tidak mau bergantian. Banyak yang tidak mau bergantian. Padahal itu akan hancur dengan sendirinya. Kalau menentang sunatullah itu pasti hancur. Nah, Bapak Ibu, maka kesimpulannya pergantian itu sunatullah yang harus diterima dengan ikhlas dan dewasa. Renungi kalimat ini. Allah sudah menasihati kita, di dalam diri kita ini banyak sunatullah yang menjadi nasihat spiritual dalam hidup kita. Bapak Ibu, jadilah seperti kedua kaki yang berjalan. Kaki yang berjalan ke depan tidak memiliki kebanggaan, dan kaki belakang yang berjalan kemudian juga tidak merasa malu. Karena keduanya mengetahui bahwa pada saatnya mereka akan bergantian. Ini pelajaran, Pak. Kedua kaki kanan dan kiri kita ini jalannya menjadi harmonis, seimbang karena mau gantian, Pak. Bapak Ibu nanti coba. Kalau kaki kanan dan kaki kiri kita nggak mau gantian jalan, tentu lompat dua-duanya. Lah kayak vampir gitu, atau kayak kanguru gitu. Dan itu tidak harmonis jadinya. Tapi dengan kesadaran kaki kanan dan kaki kiri ini mau gantian, ditambah lembean tangan, itu jadi indah hidup itu, Pak. Atau andai kata kedua kaki kita sudah sadar gantian, tapi lembean tangannya maju bareng mundur bareng. Kayak apa itu, Pak? Dicoba aja nanti kalau nggak percaya, lah guyu dewe nanti itu. Ya kan? Nah, inilah nasihat hidup yang harus kita sadarkan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sering melihat jam. Dan sesungguhnya jam itu bukan sekedar penanda waktu. Tapi di balik jam yang bergerak terus, itu ada nasihat bahwa apa? Hidup kita ini berjalan pasti dari detik menuju menit, menuju jam, menuju hari, menuju pekan, menuju bulan, menuju tahun, menuju detik ajal ditetapkan oleh Allah. Karena itu melihat jam, baik di dinding maupun yang lekat dengan tangan kita, jangan sekedar asal tahu penanda waktu. Tapi lebih dari itu, perjalanan hidup kita ini seperti perjalanan jam itu. Itu nasihat spiritual. Bapak Ibu, sayangnya yang terjadi ini, manusia sangat dekat dengan jam, nempel di tangan. Tapi tidak dekat dengan sang pemilik waktu. Jauh dari sang penentu waktu, bahkan menentang sang penguasa waktu. Ya, begitu kelihatan wajah rodok tuwek, kaget, Pak. Moro-moro wis tuwek itu. Begitu lihat rambut banyak yang putih, kaget lagi, loh rambutku wis putih kabeh. Begitu gigi tanggal satu persatu, loh tambah tuwek. Itulah yang disebut dengan penyakit kagetologi. Tahu? Jadi penyakit kagetologi itu kagetan, Pak. Mestinya tidak perlu kaget, wong itu sunatullah dan dialami oleh semua orang.
tidak sendirian. Semua orang itu tua. Waktu muda berjalan jauh kuat, sekarang berjalan dekat saja sudah pakai tongkat. Waktu muda diajak duduk ngaji lama kuat, sekarang ngaji baru 5 menit wis selonjor, senden, pijet-pijet itu. Boyoke diongkak-ongkek itu. Ya itu sunatullah. Dan itu nasihat untuk kita sikapi. Kita juga mendapat pelajaran, manusia itu terus lari mengejar waktu, namun waktu terus meninggalkan manusia. Baru menyadari ketika kehabisan waktu untuk mengejar akhirat. Inilah yang dalam teori psikologi disebut mengalami kepanikan spiritual. Orang yang mengalami kepanikan spiritual itu kayak orang baru sadar, dalam bahasa Jawanya gedandapan gitu loh Pak. Sadar kalau akan meninggalkan dunia, sadar kalau sudah dekat dengan akhirat, munculnya gedandapan. Akibatnya nabrak sana nabrak sini. Ketemu narkoba dikira itu kenikmatan. Ketemu perjudian dikira itu kenikmatan. Ketemu minuman keras dikira itu kenikmatan. Padahal itu bukan semuanya. Itu karena mengalami kepanikan spiritual. Bapak Ibu, manusia terus lari mengejar dunia, sedang dunia terus menjauh dari manusia. Manusia semakin menjauh dari akhirat, sedangkan akhirat semakin dekat dengan manusia. Ternyata sumber dari itu semua karena hasrat. Hasrat manusia itu, yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanah. Itu hasratnya. Allah sudah memberitahu kepada kita, dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling loba kepada kehidupan dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan daripada siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Inilah hasrat manusia. Konteks ayat ini Allah memberitahu tabiat orang Yahudi itu, tabiat Bani Israel itu ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi ternyata tidak hanya melanda tabiatnya Bani Israel, bani-bani yang lain juga muncul itu. Ingin hidup 1000 tahun, tapi kan tidak mungkin. Karena apa? Karena ada batasan namanya sunatullah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mesti mensikapi kecenderungan ini agar tidak kebablasan. Rasulullah juga mengingatkan agar jadi rem. Rasul menyatakan, anak Adam semakin tua memiliki 2 perkara yang semakin besar bersamanya, yaitu apa? Cinta harta dan panjang umur. Yang diharapkan cuma 2 ini. Cinta harta itu tidak pernah surut meskipun orangnya semakin tua. Ya. Kepingin panjang umur itu tidak pernah surut walaupun umurnya semakin dekat dengan ajal. Kalau 2 keinginan ini dijadikan sebuah motivasi, bagus sekali Pak. Tapi kalau inginnya terbatas pada ingin saja, maka itu termasuk angan-angan kosong. Tidak produktif, tidak ada inovatif, tidak ada kreativitas, dan mandek, tidak ada kemajuan sama sekali. Karena itu, kalau manusia itu punya hasrat cinta kepada harta, maka harta itu kata Imam Ghazali, jangan engkau jadikan majikanmu. Harta itu harus jadikan budakmu, jangan engkau yang diperbudak oleh hartamu. Itu yang penting.
Dan kalau kita ingin umur panjang yang direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang dikaruniai usia panjang dan banyak amal ibadahnya. Jangan sampai jatuh statusnya menjadi syarrun nas, man tala umruhu wa sa'amaluhu. Rasul menegaskan sejelek-jelek manusia yang dikaruniai usia panjang banyak dosa dan maksiatnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menarik apa yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sesungguhnya dunia akan pergi meninggalkan kita, sedang akhirat pasti akan datang. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anak. Karenanya hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat, dan kalian jangan menjadi anak-anak dunia. Karena hari ini adalah hari amal tanpa hisab di dalamnya, sedangkan kelak adalah hari hisab tanpa amal di dalamnya. Jamaah sekalian, dalam sekali nasihatnya Ali bin Abi Thalib yang mensitir sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, kita dekat dengan Ibnul Qayyim Al-Jauzi, seorang ulama yang luar biasa. Beliau mengatakan, pecinta dunia tidak akan lepas dari 3 hal. Pertama, kesedihan yang terus-menerus, capek yang berkelanjutan, dan kerugian yang tidak pernah berhenti. Maka solusinya apa? Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu harus kita jadikan sebagai ladang, sebagai sawah, sebagai kebun untuk sibuk kita tanami agar panennya nanti bisa kita petik di akhirat. Jangan sampai terjebak dunia segala-galanya. Apalagi sampai ngejar dunia menjual iman. Ngejar dunia menjual komitmen. Ngejar kenikmatan sesaat menjual amanat. Mengejar kenikmatan sesaat menjual harga diri. Jangan sampai terjadi. Karena apa? Kenikmatan di dunia yang dikejar-kejar itu mataan ilahin. Kenikmatannya dibatasi. Paling tidak ada 4 batasan kenikmatan apapun yang kita rasakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Batasan kenikmatan yang dinikmati oleh siapapun. Pertama, contoh, makan apapun, kalau sudah belenger itu sudah enggak nikmat lagi. Itu batasannya. Atau Bapak Ibu menikmati apapun berupa makanan yang paling spesial, itu kenikmatannya pada kunyahan pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau mengunyah makanan sampai bunyi kok gitu, gelegean itu, kaok-kaok gitu, itu sudah enggak nikmat lagi, Pak. Itu amataan ilahin. Ditambah lagi, kenikmatan itu hanya di indera rasa. Ketika makanan sudah masuk ke dalam perut, tinggal kenangan, Pak. 1. Yang kedua, kenikmatan apapun itu dibatasi oleh sakit. Nikmat ketika sehat, begitu sakit semua makanan tidak nikmat karena sakit. Makanan di ruangan VIP, menunya serba VIP, tetapi demam tinggi, bibir pecah-pecah, udunen di dengkul, tidak nikmat, Pak. Ngergesi, Pak.
Jadi kenikmatan itu wa mata'an ilahin dibatasi oleh sehat dan sakit. Yang ketiga, kenikmatan itu dibatasi oleh usia tua. Semakin tua tidak bisa menikmati seperti ketika kita waktu kecil. Waktu muda, waktu kecil itu gedondong dicepetkan pintu itu loh jalan, Pak. Makan gedondong dibanting di aspal, walaupun aspal bekas dijalani oleh kuda, oleh sapi, tidak apa-apa. Mambu-mambu titik masuk, Pak. Sekarang tambah tua, jangankan makan gedondong itu. Ya. Melihat saja sudah gede-gede gitu, Pak. Jangankan makan tebu, lihat tebunya saja sudah sungkan mau dekat gitu, Pak. Jadi kenikmatan itu dibatasi oleh usia tua. Karena itu semakin tua harus semakin sadar batasan dirinya. Sudah banyak yang dibatasi oleh Allah. Apalagi sudah semakin tua konconya banyak. Asam urat, kolesterol, darah tinggi, kencing manis. Itu kan teman dekat kita itu, Pak. Ditolak, disuruh pergi ya enggak mau. Ya kita tinggal terima bersama dia. Karena itu teman-teman itu harus kita jadikan partnership. Untuk apa? Memperkuat keimanan, mempertebal kesabaran, istiqomah dalam beribadah. Loh, sudah ditemani banyak penyakit sih gak sadar-sadar aja itu. Karena itu nasihat-nasihat spiritual ini harus padat sekali kita himpun. Tuh. Dan yang keempat, wa mata'an ilahin itu bentuknya apa? Kematian. Kematian itu batas akhir menikmati kenikmatan dunia. Untuk apa? Menikmati kenikmatan abadi di akhirat. Maka jangan mengorbankan kenikmatan abadi dengan mengejar kenikmatan sesaat. Itulah kedalaman makna pesan moral yang disampaikan Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Bapak Ibu, orang hidup meniti waktu. Dan waktu itu selalu berganti. Dari detik ke menit. Dari siang ke malam. Waktu muda berganti waktu tua. Waktu lapang berganti waktu sempit. Allah sudah mengajarkan kepada kita untuk membaca ayat qauliyah dalam surat Al-Furqan 47 dan ayat kauniyahnya kita alami semua. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'alan nahara nusura. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Sunnatullah ini kalau dijalani, insya Allah hidup itu akan harmonis. Tetapi kalau dilanggar bolak-balik, siang jadikan malam, malam jadikan siang, gitu. Waktu istirahat kerja, waktu kerja istirahat gitu, kacau Pak itu, Pak. Tidak harmonis. Karena itu Bapak Ibu, pergantian siang dan malam, muda tua, lapang sempit, ini kita alami. Ayat qauliyahnya mengatakan begitu, dan semua yang difirmankan oleh Allah kita alami sebagai ayat qauniyah. Kita buktikan di dalam surat Yasin ayat 68, Allah kan sudah nasihati kita. Dan Allah ngajak dialog dengan kita. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Untuk memahami makna ayat ini, kita harus menjawab pertanyaan Allah di ujung ayat. Afala yaqilun. Maka mengapa mereka tidak memikirkan? Kalau dirubah artinya mbok pikiran gitu loh. Bahwa kalau Allah itu memanjangkan umur, pasti Allah itu akan mengembalikan ke asal kejadiannya. Di dalam ayat ini ada 3 nasihat penting, Pak. Bapak Ibu, nasihat pertama begini.
Umur itu kalau bertambah, jatah hidup berkurang. Orang hidup itu seperti gerak jalan sehat. Semakin jauh meninggalkan start, semakin dekat menuju finish. Pertanyaannya, afala yaqilun? Mengapa mereka tidak memikirkan? Jadi, kalau kita berpikir menjawab pertanyaan Allah afala yaqilun, bahwa umur semakin bertambah, jatah hidup semakin berkurang, yang harus dilakukan apa? Mengisi sisa umur dengan iman dan amal soleh, disertai semangat fastabikul khairat. Tidak main-main. Allah memerintahkan fastabikul khairat itu di dalam Al-Quran hanya terulang 2 kali, Pak. Surat Al-Baqarah 148 dan surat Al-Maidah 48. Dua-duanya perintahkan fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau umur itu bertambah, jatah hidup dikurangi, maka sisa jatah yang ada hendaklah diisi dengan iman, amal soleh, semangatnya fastabikul khairat. Ya, seperti orang kalau jalan sehat mendekati finish itu semangat tinggi. Nah, nasihat ini hanya bisa dijawab oleh orang yang mau berpikir menjawab pertanyaan Allah. Maka jawabannya bukan sekedar retorika, bukan sekedar diplomasi, tapi jawaban dari afala yaqilun adalah mengisi umur dengan iman dan amal soleh. Bapak Ibu, umur itu seperti wadah. Ambil contoh gelas. Isinya adalah iman dan amal soleh. Umur seperti gelas. Kalau gelas ini diisi air putih, harganya cuma segelas air putih. Tapi kalau gelas ini diisi susu, telur, madu, jahe, beda lagi harganya. Kalau segelas ini diisi intan, emas, berlian, permata, harganya juga beda. Umur manusia ibarat wadah. Bernilainya wadah tergantung apa isinya. Rumah, gedung, kalau yang isi kambing namanya kandang, Pak. Kalau yang ngisi orang sakit namanya rumah sakit. Apalagi yang sakit-sakit jiwa, tambah lagi rumah sakit jiwa. Kalau yang ngisi manusia baru disebut rumah tangga. Jadi tempat bunyinya apa tergantung siapa yang ngisi. Umur itu barokah dan tidaknya, berkualitas dan tidak berkualitasnya tergantung yang ngisi umur itu diisi dengan apa gitu. Karena itu umur ini wadah yang harus diisi dengan iman dan amal soleh. Cuman itu, Pak. Nah, sekarang nasihat yang kedua. Ketika umur bertambah, wa man nu'ammirhu nunakishu. Kalau nasihat pertama umur bertambah, jatah hidup berkurang. Nasihat kedua umur bertambah, anugerah Allah berkurang. Anugerah Allah dikurangi, Pak. Afala yaqilun. Umur bertambah, daya ingat menurun, penglihatan menurun, pendengaran menurun, gigi tanggal satu persatu walaupun dokter spesialis gigi. Telinga, pendengaran menurun walaupun dokter spesialis THT. Menurun semua, Pak. Ya. Jadi semua menurun. Umur bertambah, kekuatan menurun, kesehatan menurun, semuanya menurun. Afala yaqilun. Mengapa hal itu tidak kamu pikirkan? Menjawab pertanyaan afala yaqilun, maka ada 3 jawaban cerdas untuk menjawab afala yaqilun. Dalam mensikapi nasihat Allah, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. 1, syukuri rahmat yang tersisa.
Tinggal berapapun rahmat Allah bersama kita, tetap syukuri. Agar apa? Rahmat itu menjadi barokah. Kalau sisa rahmat tidak disyukuri, pasti ketemu dengan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, bahaya sekali, Pak. Karena itu syukuri rahmat yang tersisa. Tinggal berapapun kesehatan bersama kita, tetap syukuri. Tinggal berapapun kekuatan bersama kita, tetap syukuri. Tinggal berapapun memori yang bersama kita, syukuri. Penglihatan tinggal berapa, syukuri. Karena apa? Dengan syukur itu, Allah menambah berbagai bentuk rahmatnya kepada orang yang bersyukur. Sehingga apa? Paling tidak menghadapi semua kekurangan itu dengan sikap syukur dan qanaah. Nah, saya mengutip pandangan Dr. Aid Al-Qarni dalam kitabnya La Tahzan. Beliau mengatakan, hadapi realitas hidup apa adanya. Dalam bahasa akhlak disebut qanaah. Jadi, ketika semua menurun, maka syukuri rahmat yang tersisa dan bersikaplah qanaah, nrimo. Jangan menentang, jangan menolak, jangan lari dari sunnatul. Tinggal kita mengelola psikologi kita untuk tetap bersyukur kepada Allah dan tetap nrimo, ya, dengan lapang dada, dengan ridho, disertai dengan satu tekad bahwa apapun yang saya terima ini semuanya atas anugerahnya Allah. Semua yang saya hadapi tidak lepas dengan qadarullah. Itu hidup menjadi tenang, Pak. Dan yang penting lagi yang ketiga, afala yakilun harus kita jawab dengan apa? Lakukan kompensasi positif. Kompensasi positif bentuknya seperti apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kompensasi positif adalah iman semakin meningkat. Umur boleh berkurang, kesehatan kekurangan boleh menurun, tapi iman harus meningkat. Yang kedua, ibadah semakin istiqomah. Jadi semua dikurangi oleh Allah, baik jatah hidup berkurang, anugerah berkurang, tapi ibadah harus istiqomah. Yang ketiga, amal harus berkualitas. Dan yang keempat, akhlak semakin mulia. Kalau 4 kompensasi positif ini bisa kita penuhi, maka kita mendapat nasihat dari Allah lewat surat Yasin ayat 68 tadi. Bahwa pergantian itu pasti terjadi. Dan kita menjadi cerdas mensikapi nasihat Allah itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, agar 4 kompensasi ini bisa kita wujudkan, harus ada daya dukung. Daya dukungnya apa? Tempat. Iman akan meningkat kalau tempat kita di tempat yang meningkatkan iman. Ibadah istiqomah kalau tempat kita berada di tempat yang bisa mengistiqomahkan ibadah. Amal berkualitas, ya kalau kita ini berada di tempat yang meningkatkan kualitas amal. Akhlak semakin mulia kalau teman kita akhlaknya pada memiliki akhlak yang mulia. Maka tempatnya tinggal 3, Pak. Kompensasi positif dengan 4 ini tempatnya cuma 3. 1 di rumah. Karena rumah itu baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Yang kedua di masjid. Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hati itu kalau nyentel di masjid, Pak, dijamin selamat, tenang, bahagia, sukses dunia akhirat. Dan yang ketiga, riyadul jannah. Di majelis taklim oleh Rasul disebut majelis taklim itu taman-taman surga.
Kalau ingin 4 kompensasi positif ini tercapai, dukung berada di 3 tempat. Rumah, karena rumahku adalah surgaku. Masjid, di masjid kita dekat dengan Allah, apalagi hati nyenter di masjid. Di majelis taklim Riyadul Jannah, dijamin 3 tempat ini mendukung terwujudnya kompensasi positif. Tapi kalau semakin usia tidak melakukan kompensasi positif, justru tempatnya tidak di 3 tempat, tidak ada jaminan untuk fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak ada yang bisa menjamin, Pak, untuk itu. Kenapa? Kalau semakin tua, tempatnya di pasar ake, di pasar burung, di pasar kembang, dolek opo? Sing didoleki ku opo? Tambah usia itu tempatnya mesti, kalau di rumah, oh enggak ada, bapak di masjid, alhamdulillah, lari ke masjid. Di masjid sedang baca Quran, sedang zikrullah, sedang iktikaf, sedang qiyamul lail. Adem, Pak. Atau kok enggak ada di masjid? Oh, sudah pergi ke sana di majelis taklim. Kalau 3 tempat itu berputar-putar, dijamin hidup itu mulia dan terhormat. Tapi kalau soboni pasar kembang, pasar burung, pasar ake, pasar keris, dadi opo, Pak? Itu. Nah, karena itu Bapak Ibu, kompensasi ini harus didukung. Nah, ini nasihat kedua. Sekarang nasihat ketiga. Apabila umur bertambah, hakikatnya nasihat kematian, perjalanan pasti menuju ketetapan ajal. Tidak bisa diingkari, Pak. Jadi ketika umur semakin bertambah, jatah hidup berkurang, anugerah berkurang, maka perjalanan sama dengan perjalanan pasti menuju ketetapan ajal, namanya mati. Afala yaqilun, mengapa hal itu tidak kamu perhatikan? Nah, maka menjawab hal ini kita harus melakukan 3 hal, Bapak Ibu. Pertama, memahami hakikat kematian. Sehingga apa? Tidak takut mati, tapi jangan berani mati. Ya, tidak takut mati. Karena apa? Mati disikapi dengan yakin bahwa kullu nafsin za'iqatul maut. Yang kedua, sibuk menyiapkan bekal. Karena kematian itu adalah sebuah proses perpindahan, dan pindah itu perlu bekal. Nah, kemudian maksimal dalam bertaubat, sehingga mencapai wataubatan qoblal maut. Nah, Bapak Ibu, memahami hakikat kematian itu di dalam buku psikologi kematian ada 3 buku yang bagus untuk dijadikan referensi. Kesimpulannya begini, Bu. Kematian itu adalah tanda kesempurnaan hidup. Karena kalau orang tidak mati-mati, malah tidak sempurna. Logikanya, bayi lahir itu tanda bayi itu sempurna. Kalau bayi tidak lahir-lahir, malah tidak sempurna. Apa ada berita bayi sampai brengosen di rahim ibunya? Tidak ada toh. Begitu jatuh tempo 9 bulan, 10 hari atau kurang lebih, dia lahir, tanda kesempurnaan bayi. Nah, lahir sama dengan meninggalkan rahim. Berarti mati kan? Nah, mati sama dengan meninggal dunia, meninggalkan dunia untuk terlahir di akhirat. Kesadaran ini yang harus kita miliki. Bahwa kematian itu adalah tanda kesempurnaan hidup. Karena kalau hidup tidak mati-mati, malah tidak sempurna. Banyak di YouTube, Bapak Ibu bisa browsing internet,
banyak orang yang usianya paling panjang di dunia, tapi tinggal di kursi roda. Semua gerakannya tergantung orang. Nikmatnya di mana? Malah tidak sempurna. Justru kematian adalah tanda kesempurnaan hidup manusia. Yang kedua, kematian itu proses perpindahan hidup. Kita di rahim ibu hidup. Untuk pindah hidup di dunia, prosesnya namanya lahir. Terlahir ke dunia, tetapi meninggalkan rahim. Dan begitu kita di dunia habis masa tinggalnya, harus meninggalkan dunia, namanya mati. Tapi untuk lahir ke akhirat. Jadi sesungguhnya kematian itu sebuah proses perpindahan. Nah, maka perpindahan itu diperlukan bekal. Orang pindah dari Jakarta, sangunya 5 miliar. Semua serba pesawat, Pak. Tapi kalau pindah Jakarta Surabaya, Jakarta Lamongan, cuman punya uang 1 juta. Mikir, Pak. Jangankan pesawat, truk aja nunut itu. Karena itu pindah kemanapun, itu kuncinya sangu, Pak. Karena itu ketika kita mendapat nasihat bahwa bertambahnya umur merupakan perjalanan pasti menuju ketetapan ajal, maka sibukkan mengumpulkan sangu, mengumpulkan bekal, agar tidak mengalami kesulitan dalam perjalanan. Nah, bekal untuk kematian itu ya iman dan amal soleh. Surat Ali Imran 102 itu kan sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran menegaskan bahwa mengapa Allah memerintahkan orang beriman agar bertakwa dengan sebenar-benar takwa, itu artinya bahwa meningkatkan iman dan takwa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mengapa? Karena kematian juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kematian bisa kapan saja, di mana saja, sendirian atau bersama siapa saja. Kematian bisa datang sewaktu-waktu. Maka memelihara iman dan takwa tidak mengenal ruang dan waktu. Agar saat ajal tiba, wala tamutunna illa wa antum muslimun, bisa kita capai dengan baik. Maka hidup ini harus menghidupkan Islam. Agar hidup bersama Islam, akhirnya mati juga ditemani Islam. Menjadi fatal kalau orang hidup Islamnya sudah lebih dulu mati. Orangnya masih meger-meger, seger kewarasan, tapi nggak nampak Islamnya. Lisannya tidak bertutur kata Islami, akhlaknya tidak akhlak Islami, pikirannya serba sesat, perilakunya merugikan orang. Di mana Islamnya itu? Nah, ketika Islamnya sudah mati, kemudian disusul orangnya mati, lah kematian orang Islam itu ditemani siapa? Wong Islamnya sudah lebih dulu mati. Karena itu hidup ini harus menghidupkan Islam dalam kehidupan kita. Agar apa? Hidup bersama Islam, mati pun ditemani Islam. Nah, yang ketiga, maksimalkan dalam bertaubat. Karena apa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni dosa-dosa kalian semuanya, asal dosa itu ditaubati sebelum mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pintu taubat itu ditutup Allah saat nyawa ada di kerongkongan. Yugorgir itu masa bergolak. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan
bahwa perjalanan roh manusia itu melalui 4 tahap. Pertama, roh itu berjalan dari ujung kaki ke lutut. Dari lutut berjalan lagi menuju pusar. Dari pusar berjalan lagi sampai di kerongkongan. Saat nyawa di kerongkongan itulah pintu taubat tertutup. Saat belum selesai perjalanan roh itu, pintu taubat sudah ditutup. Ya, maka sebelum itu terjadi, hidup ini harus meningkatkan pertaubatan, taubatan nasuha. Agar apa? Agar dosa tidak sampai terbawa mati. Karena sebelum mati sudah bertaubat dosa-dosanya untuk mendapat ampunan dari Allah. Nah, resiko kalau dosa terbawa mati, Bapak Ibu, kalau dosa terbawa mati sudah nggak ada lagi waktu untuk bertaubat. Yang kedua, kalau dosa terbawa mati, pembersih dosa di akhirat itu tidak ada lain kecuali api neraka. Itu hubungannya dengan Allah. Bagaimana dengan hubungannya dosa dengan sesama manusia? Kalau sepanjang hidup orang merugikan sesama, tidak minta maaf, tidak meminta keikhlasannya, dan ketika dosa dengan sesama manusia itu terbawa ke akhirat, itulah yang akan mengalami kebangkrutan amal. Namanya muflis. Orang muflis itu ketika menghadap Allah membawa pahala banyak. Salat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, wakaf dan sebagainya. Tapi lisannya mencaci maki, menuduh, memfitnah, menggunjing. Tangannya pernah mukul orang. Perutnya pernah makan harta orang secara tidak sah. Pernah membunuh nyawa orang. Fayu'to hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Semua kebaikan yang dihimpun dari sholat, zakat, puasa, macam-macam tadi diambil untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang pernah dirugikan. Dan ketika kebaikannya itu habis, ditotal oleh Allah, kok masih punya hutang kejahatan kepada orang lain, maka dosa-dosa orang yang dirugikan itu diambil untuk ditimpakan kepadanya. Faturihat alaihi finnar. Lantas dilemparkan ke dalam api neraka. Resiko, Pak. Dosa dengan Allah kalau enggak ditobati ya resiko. Dosa kesalahan dengan sama manusia kalau enggak saling bermaafan juga resiko, Pak. Oleh karena itu maksimalkan taubat. Maka kesimpulannya apa? Surat Yasin itu nasihat Allah untuk dibaca orang yang hidup, dipahami orang yang hidup, dan diamalkan oleh orang yang hidup. Jadi surat Yasin itu surat kehidupan, bukan surat kematian. Tuh. Cukup. Kok nggak ada bunyinya tadi? Biasanya kan bunyi dit. Ini harus saya print ini nanti itu. Saya nunggu tadi itu. Wis rada meniren soalnya. Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya nunggu dit gitu ya. Bapak Ibu, demikian sebenarnya masih ada sisa materi tapi cukup saya kira. Mudah-mudahan kajian kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah menganugerahi sehat walafiat untuk seluruh yang hadir pada pagi hari ini, sehingga bisa istiqomah dalam beramal, beribadah, bersilaturahim, bertaklim, dan memakmurkan masjid yang kita cintai bersama ini. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat tempat yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.